Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat yang kelima dengan judul Sangat Panas. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat. Bantu hamba, bantu pemirsa, kami boleh mempelajari firman Tuhan ini, pelajaran Sekolah Sabat dengan baik. Kami boleh memahami dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pekan ini kita boleh melihat dalam pelajaran Sekolah Sabat. Dan penulis Sekolah Sabat di pekan yang kelima ini, di pelajaran yang kelima, diangkat atau mengangkat ayat tema atau ayat hafalan yang tercatat dalam Yesaya pasalnya yang ke-53, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya." Saudara-saudara, sepanjang pekan ini kita akan melihat beberapa pasal dalam Alkitab, beberapa cerita yang berbeda, tokoh-tokoh Alkitab yang berbeda dan sangat terkenal. Namun, walaupun berbeda, kisah ini, tokoh-tokoh ini memiliki arti dan motivasi yang sama untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Contohnya kita boleh melihat dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22. Lagi-lagi kita membahas kitab Kejadian setelah kita lewat peristiwa dalam triwulan yang lalu, kitab Kejadian 22 berbicara tentang Abraham yang mengalami banyak tantangan, dan disinggung dilanjut di tokoh yang berikutnya, Hosea 2, yang diceritakan Nabi Hosea dan istrinya yang bernama Gomer yang tidak setia. Namun Hosea ini dia tetap setia kepada istrinya. Ayub selanjutnya, Ayub yang bertahan tetap menyembah Tuhan walaupun banyak sekali tantangan. Rasul Paulus yang merasakan bagaimana penderitaan bersama dengan Tuhan, tetapi semua itu diizinkan Tuhan supaya Paulus, kita semua dibentuk menjadi lebih baik lagi. Saudara-saudara, di pelajaran pekan ini berjudul Sangat Panas. Nah, di pelajaran pekan ini berjudul Sangat Panas. Mari kita buka sama-sama Sekolah Sabat kita, tapi sebelumnya saya menghimbau, sebelum kita mendengar rangkuman video ini, saya mengajak saudara-saudara untuk tetap mempelajari pelajaran buku Sekolah Sabat saudara-saudara. Pertanyaan, apa arti panas berbicara dalam pelajaran Sekolah Sabat? Konteks aplikasi apa yang boleh kita ambil? Berbicara sangat panas, ini tidak lari dari pekan-pekan pelajaran sebelumnya dan tidak lari dengan judul besar selama triwulan ini di dalam cawan lebur bersama Kristus. Nah, panas tidak lahir dari pekan pelajaran sebelumnya dengan judul besar ini karena sudah pasti sangat panas ini atau judul ini merujuk kepada pencobaan-pencobaan, masalah-masalah, tantangan-tantangan yang dialami, dan semua ini ingat diizinkan Tuhan dialami oleh umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, beberapa pekan lalu kita telah melihat dua hal. Yang pertama, ketika kita dipanaskan dengan suhu yang panas, ditempa, dilebur dengan api, apakah kita akan didapati sudah hangus? Ini pelajaran yang sangat menarik dan ini saya sudah pernah sampaikan, dan ini juga berkaitan dengan pelajaran sekarang. Ketika kita ditempa, dipanaskan, dilebur, kita akan didapati dua hal. Yang pertama, apakah kita ini keluar hangus atau kita keluar sebagai emas yang murni. Dan berbicara tentang sangat panas, ini berarti masalah-masalah kehidupan yang sangat berat dialami umat-umat Tuhan, dan ini akan menjadi motivasi yang ditulis sesuai konteks yang ada oleh penulis Sekolah Sabat untuk menjadi berkat bagi wilayahnya dan bagi kita semua. Saudara-saudara, konteks penulisan pelajaran Sekolah Sabat yang ditulis oleh kita punya
penulis sekolah sahabat, pendeta, ketua daerah. Dia memberikan kekuatan bagi wilayahnya yang pada waktu itu ada banyak sekali masalah, tantangan yang terjadi. Dan dia ingin kisahnya ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Yang pertama, berbicara tentang Abraham dalam cawan lebur. Ini tercatat dalam Kejadian pasalnya yang ke-22. Saudara boleh baca. Mari kita gunakan Alkitab kita, saudara-saudara. Kita gunakan Alkitab kita. Kita buka dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Pengalaman kehidupan Abraham yang selama kita tahu bersama, selama 100 tahun. Nah, ini bertahun-tahun dia berdoa supaya ada keturunan bersama istrinya yang dia sangat cintai. Tiba-tiba ketika anaknya sudah lahir, sudah besar, dia kena masalah. Ada tantangan, ada pencobaan yang dialami oleh Abraham yang mana dia harus mengorbankan anaknya bagi manusia, mengorbankan anaknya yang dia kasihi, yaitu Ishak. Saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat di sini mencatat, bahkan sekolah sahabat mencatat ini ide yang menjijikan bagi manusia, bahwa Allah yang suci menyuruh untuk membunuh, dan ini perintah aneh. Kenapa sampai dikatakan ini perintah aneh? Karena di 10 hukum ini dikatakan jangan membunuh. Dan di pelajaran sekolah sahabat triwulan yang lalu sempat disinggung, ini mengancam hilangnya masa depan dari Abraham, anak yang katanya anak yang dijanjikan. Dan triwulan ini dan triwulan yang lalu telah disinggung tentang Abraham, tentang Abraham, dan bahkan triwulan ini kembali. Artinya pelajaran ini sangat penting bagi kita semua untuk diingat selalu. Nyonya White mencatat dalam Alpha Omega jilidnya yang pertama, kesedihan yang ia derita selama hari-hari ujian yang gelap dan hebat itu dibiarkan terjadi kepadanya agar dia dapat mengerti dari pengalamannya sendiri sesuatu mengenai kebesaran daripada pengorbanan yang diadakan oleh Allah yang maha kuasa untuk penebusan manusia. Saudara-saudara, Abraham dilebur dengan api yang sangat panas. Abraham dicobai, tetapi kita bersyukur dia keluar sebagai emas yang murni. Dia tidak keluar sebagai orang yang hangus, emas yang hangus, tapi dia keluar sebagai emas yang murni. Karena dia menuruti apa yang Tuhan sampaikan, karena dia percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kehidupannya. Selanjutnya, berbicara tentang Israel yang patuh. Kalau tadi kita telah melihat tokoh yang bernama Abraham, sekarang kita akan melihat Israel yang patuh, yang mana ini boleh kita ambil kisah dari Hosea, seorang yang beriman, percaya kepada Tuhan. Dalam tugas dan pelayanannya, dia mendapat satu perintah. Saudara itu boleh baca dalam Hosea pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, untuk menikah dengan perempuan sundal yang bernama Gomer dan melahirkan anak-anak yang sundal. Dalam pelayanannya, dalam tugasnya, dia mendapatkan satu perintah untuk menikah dengan perempuan yang sundal. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, pelajaran sekolah sahabat hari Senin ini menggambarkan Israel yang patuh, bahkan Israel yang tidak patuh. Saudara-saudara, bagi saya kisah Hosea dan Gomer ini sangat memotivasi kaum muda-mudi, ya, atau bagi mereka yang sementara menjalin hubungan, di mana kita boleh melihat komitmen perjuangan seorang pria yang untuk mendapatkan wanita yang dia cintai. Saudara boleh baca itu di kisah keseluruhan dalam Alkitab Hosea. Dia tetap mencintai, dia tetap sabar, dia selalu mencari ketika wanitanya meninggalkan dia atau berpaling dari Hosea. Tapi sebenarnya maksud Alkitab mengangkat cerita ini, atau sekolah sahabat juga mengangkat cerita ini, menyinggung sedikit karena ini jadi gambaran. Perumpamaan hubungan antara Hosea dan Gomer itu sama seperti hubungan antara Allah dan bangsa Israel, yang mana Allah selalu mencintai, menyayangi, mencari umatnya, bangsa Israel, walaupun kadang-kadang Israel berpaling.
Israel membenci Tuhan. Israel menyakiti hati Tuhan dan lebih mencintai ilah-ilah lain. Inilah sebabnya saudara-saudara yang tadi di awal saya singgung, cerita ini mengangkat dua hal. Menggambarkan Israel yang patuh dan Israel yang tidak patuh. Yang dimana Allah selalu mencintai, Allah selalu mencari, Allah selalu mengasihi umat-umat Tuhan, bangsa Israel, saya dan saudara yang kadang-kadang kita lari dari Tuhan, kita membenci Tuhan, menyakiti hati Tuhan, bahkan lebih menyukai ilah-ilah lain. Ada dua hal yang diangkat oleh sekolah Sabat, kita boleh baca di ayat di hari Senin. Ada dua hal. Yang pertama, kita berisiko tidak menyadari bahwa Allah sedang bekerja. Ketika Israel mengalami pengalaman yang begitu sulit dan menyakitkan, mungkin sulit bagi mereka untuk menyadari bahwa Allah mereka bekerja untuk keselamatan mereka. Yang kedua, kita berisiko salah paham tentang Allah ketika Dia sedang bekerja. Kita mungkin menyadari bahwa Allah sedang bekerja, tetapi kita tidak menyukai apa yang Dia lakukan. Selanjutnya, berbicara tentang di pelajaran hari Selasa. Tadi kita telah melihat Abraham, Hosea dan Gomer. Mari kita lihat Ayub yang judulnya bertahan melalui penyembahan. Saudara-saudara, berbicara tentang Ayub. Ini salah satu tokoh favorit saya dalam Alkitab. Saya senang kalau kita membahas Ayub. Ini menjadi contoh kenapa kita harus tetap percaya dan bertahan dalam cawan lebur kehidupan. Kadang-kadang dalam kehidupan saya, saudara, kalau mau jujur, ketika ada banyak masalah, ada banyak tantangan, kadang-kadang saya lebih memilih untuk merenungkan bagaimana penderitaan dari Ayub ini. Luar biasa sekali. Saya senang di ayatnya yang pertama, Ayub 1 ayat 1, menceritakan karakter Ayub yang ditulis oleh Musa. Musa kalau tidak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Ditulis oleh manusia, bahwa Ayub dikenal oleh manusia sebagai saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur. Ini ditulis oleh manusia, pandangan orang menilai, melihat Ayub sebegitu. Sudah begitu. Tapi kalau kita melihat di ayatnya yang ke-8 dilanjutkan bahwa Ayub ini dikenal sebagai saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Jadi diulangi. Yang pertama, di ayatnya yang pertama, manusia menilai Ayub orang yang jujur, setia kepada Tuhan. Dan ayatnya yang ke-8 kembali lagi mengingatkan kita bahwa, menuliskan bahwa Ayub ini setia kepada Tuhan. Tapi ada tapinya, saudara-saudara. Kalau bahasa Manado bilang ada mar. Tapi yang berbeda adalah ayatnya yang ke-8 diucapkan secara langsung oleh Allah sendiri. Apa artinya ini? Walaupun Ayub ini dalam cawan lebur kehidupan penuh dengan penderitaan, akan mengalami masalah, manusia dan Allah, penilaian mereka tetap sama bahwa Ayub ini setia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan. Apakah manusia menilai apa yang Tuhan nilai? Begitu juga sebaliknya. Apakah Tuhan menilai apa yang manusia nilai? Kita jawab dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya, berbicara tentang Ayub. Bukan iblis, pelajaran sekolah Sabat sini mengatakan, bukan iblis yang menunjuk Ayub sebagai subjek untuk diperiksa, tetapi Allah. Mengetahui dengan tepat apa yang akan terjadi selanjutnya, Allah membuat Ayub menjadi perhatian iblis. Dan pada waktu itu, Ayub tidak tahu seberapa panas cawan leburnya yang ada di bumi. Selanjutnya, disinggung juga bahwa iblislah yang menyebabkan penderitaan atas, ingat ini, izin dari Allah. Semua masalah-masalah itu datang dari setan, tapi semua izin dari Tuhan. Tetapi dengan penderitaan, cawan lebur yang panas, luar biasa ini, cawan lebur yang dialami, yang dipanaskan, sangat panas, yang dialami oleh Ayub. Tetapi dia tetap setia menyembah Tuhan. Walaupun fisiknya sudah sakit, walaupun dia menderita, kehilangan hartanya, ternaknya beribu-ribu,
anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tetap percaya dan tetap setia menyembah Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita kena masalah, banyak sekali masalah, kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Padahal itu semua terjadi izin dari Tuhan untuk melihat apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan. Selanjutnya, kita melompat jauh dari perjanjian lama, kita lompat di perjanjian baru. Kalau di awal tadi kita membahas Abraham dalam kitab Kejadian, Hosea dalam kitab Hosea, ada yang bertanya, cerita Hosea terdapat di mana? Ya, terdapat di Hosea. Hosea, dan kita telah melihat Ayub yang ada di kitab Ayub. Dan sekarang dari perjanjian lama kita pindah ke perjanjian yang baru. Nah, dari perjanjian lama kita perjanjian yang baru, yaitu kisah dari Paulus. Mari kita buka dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara-saudara, kita mengenal bahwa Paulus ini adalah orang yang setia dalam pelayanan. Tapi dalam pelayanannya, dia banyak mengalami penderitaan dan kesusahan. Saudara-saudara, ini yang menarik. Dari semua tokoh-tokoh Alkitab yang kita boleh lihat dalam perjanjian baru, salah satu tokoh, bahkan kalau bagi saya ini, Paulus ini adalah tokoh yang paling menderita dalam perjanjian baru. Dialah tokoh yang paling banyak kena masalah. Tetapi dengan penderitaan itu, dia mampu melewatinya. Bahkan dia juga memberikan motivasi kepada orang lain, dan orang lain juga bisa memberikan motivasi itu kepada orang lain. Itu semua, ingat saudara-saudara, bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan pikirannya sendiri, bukan dengan kepandaiannya, karena kita tahu Paulus ini orang yang pandai, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Semua Paulus mampu lewat itu karena pertolongan Tuhan. Dia yakin bahwa penderitaan yang dia alami membantunya untuk tidak terlalu mempercayai diri sendiri dan lebih mempercayai Tuhan. Dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-9, luar biasa. Dia merasa dihibur oleh Tuhan dalam pencobaan itu. Dia tahu itu akan membantu kita menghibur orang lain dalam penderitaan mereka. 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-4. Sekolah Sahabat mencatat, ketika Paulus terus mengarahkan pandangannya untuk mewartakan Injil, dia tahu bahwa Allah juga akan menyelamatkannya di masa depan. Dia percaya bahwa Tuhan selalu melindunginya. Saudara-saudara, yang terakhir, hari Kamis. Sepanjang kehidupan kita, ini saudara boleh baca di pelajaran Sekolah Sahabat. Sepanjang kehidupan kita telah melihat banyak contoh yang boleh kita ambil, di mana banyak orang yang berkomentar bahwa mungkin Tuhan sengaja memberikan tugas yang berat bagi kita untuk kita lakukan, memberikan tugas yang keras dan menuntut kita. Tapi ada juga beberapa orang yang berkata Tuhan menginginkan sesuatu yang baik terjadi bagi kita. Ingat saudara-saudara, apa guna perintah hukum Tuhan? Untuk mendatangkan kebaikan. Kalau ada masalah cawan lebur yang panas yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat, kalau kita bersama dengan Tuhan, itu mendatangkan kebaikan. Dan walaupun beberapa di antara kita menganggap bahwa Tuhan kejam, membuat kita siksa, ketahuilah, oleh karena dosalah yang membuat kita tersiksa. Yang sebetulnya Tuhan itu Maha Pengasih, peduli terhadap kehidupan kita, dan Dia selalu hadir untuk memelihara kita ketika berada di cawan lebur yang sangat panas. Mari kita baca dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, ini janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai,
engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Berapapun pencobaan yang kita alami, Ia telah berjanji akan menyertai kamu. Tuhan tidak akan berapapun pencobaan yang kita alami, Ia telah berjanji akan menyertai kita, saya dan saudara. Tapi pertanyaan lalu, mengapa Tuhan mengarahkan kita pada panas yang ekstrim? Saudara, ingat ini. Tuhan tidak ingin menghancurkan kita, tetapi memurnikan kita dari dosa. Ia tidak ingin kita menderita, tetapi agar kita bertumbuh dan menjadi lebih murni. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi Ia akan menjaga kita. Kesimpulan, kita tidak pernah lepas dari cawan lebur yang panas, tetapi ingatlah perkataan Tuhan bahwa Dia tidak pernah berjanji jalan selalu mulus, tetapi Tuhan berjanji Dia selalu menyertai saya dan saudara. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan pada saat ini kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Bantu hamba, bantu pemirsa yang boleh mendengar pelajaran firman Tuhan, sekolah Sabat. Kami boleh mengerti, mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kami boleh memahami setiap pekabaran firman Tuhan, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi saudara-saudara yang menyaksikan, dan kiranya Tuhan memberkati akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya tetap mengajak jika firman Tuhan ini, pelajaran sekolah Sabat ini memberkati, saudara boleh like, share, komen, bahkan saudara boleh subscribe. Jangan lupa untuk bagikan kepada teman-teman, kepada sesama kita, bahkan orang yang ada di luar sana yang belum mengenal akan kebenaran. Kita bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sayang sekali pada orang. Amin. Haleluya. Tumingkas.